Mungkin yang bisa kami sampaikan selaku kuasa hukumnya Virgon bahwa sampai sejauh ini, sampai saat ini setelah saya baru kembali dari luar kota, saya sudah menghubungi klien kami. Intinya dia tidak memberikan komentar terkait dengan berita seperti yang kemarin beredar. Tapi intinya tadi dia menyampaikan bahwa kasus ini tetap akan dilanjut sampai ke pengadilan dan belum ada kata-kata ataupun statement dari klien kami bahwa kita akan melakukan perdamaian. Jadi masih lanjut untuk sejauh ini. Kemarin kan sempat bertemu, nggak ada pertemuan keluarga gitu. Itu saya nggak tahu ketemunya kapan dan tidak ada informasi ke kami. Yang pasti pertemuan itu tidak sepengetahuan kami. Kami tahunya setelah terjadinya pertemuan itu. Setelah kami meeting kedua, klien kami menyampaikan bahwa kasus ini tetap dilanjut. Karena sudah dari proses penyelidikan, sekarang sudah naik penyidikan, tinggal nanti mungkin perkembangannya kami akan menanyakan ke pihak penyidik. Mas, dilanjut apakah karena keinginan Inara yang dianggap mungkin tidak masuk akal, makanya dilanjut, atau artinya tidak ada alasan apa yang akhirnya kasus tetap dilanjutkan? Virgon ingin melanjutkan. Alasannya bahwa tidak lebih kepada yang tadi dipertanyakan sama teman-teman bahwa apakah ada permintaan dari sana atau tidak, tapi lebih kepada hukum yang berlaku yang ingin disampaikan kepada terlapor bahwa klien kami tetap ingin melanjutkan ke proses hukum. Jadi belum ada kata-kata untuk kita melakukan mediasi ataupun pertemuan untuk melakukan perdamaian. Bang, tapi kalau misalkan ada kemungkinan dari Inara sendiri buat mohon nangis-nangis gitu buat dilanjut itu, apakah tetap akan dilanjut atau gimana mungkin? Itu kan belum ada informasi dari klien kami, tapi yang pasti klien kami sudah menyampaikan, barusan saya telepon per 2 menit lalu, bahwa mereka ingin tetap lanjut untuk proses hukum kelanjutnya. Nanti bisa disebutkan bahwa Virgon tega gitu. Ya nanti silakan itu ditanyakan ke yang bersangkutan, kami hanya menjalankan profesionalis. Kami sebagai kuasa hukum, klien kami belum ada kata-kata untuk melakukan perdamaian. Kita lihat ke depannya. Mas, tadi kan dibilang kalau di pembacaan bahwa Inara Virgon awalnya kan mau berdamai, mengikuti persyaratan dari Inara, tapi mungkin apakah karena dari adanya pihak ketiga sampai akhirnya terjadi hal ini? Enggak sih, nggak nyampe ke situ. Kalau dibilang tadi ada tega atau tidak, kan klien kami juga dilaporkan kan, ada juga laporkan. Dari terlapor juga ada, jadi saling lapor. Jadi memang saling melapor dan memang belum ada perdamaian dari antara saling melapor itu, kita memang belum ada perdamaian. Justru pertemuan antar lawyer belum ada? Belum. Komunikasi juga nggak ada, Pak? Kalau komunikasi mungkin dari Mas Kris ya, yang melakukan sidang untuk proses perceraiannya ya. Kalau kami kan lebih fokus ke laporan yang undang-undang ITE. Nah, tadi per hari ini saya sudah tanyakan kepada klien kami, intinya kasus tetap dilanjutkan sampai ke proses hukum ke pengadilan. Berarti pertemuan kemarin nggak menyangkut pautkan kuasa hukum? Itu yang kami nggak tahu, karena kan juga di fotonya tidak ada sama sekali foto kita ya. Kita juga nggak tahu dalam proses pertemuan itu tidak melibatkan kami. Tapi Virgon sendiri menanyakan nggak nggak sih, cerita, Bang? Pak? Cerita setelah waktu mereka bertemu. Apa yang Dan apa disampaikan? yang dia bertanya, pertemuan itu apa, Bang, katanya, Bang? Kemana gitu, Bang? Tidak lebih menceritakan lebih dalam, tapi putusannya kepada kami bahwa dia ingin tetap melanjutkan proses hukum ini. Anda Inara mencabut laporannya, apakah itu juga akan? Aku nggak tahu, aku belum berani jawab karena klien kami tadi intinya tetap untuk melanjutkan proses hukum. Masih ada rasa kasihan nggak sih, Bang? Apalagi kan di di media. Ini kan sama-sama saling melapor. Maksudnya Kalau dari misalnya sisi, mungkin dari sisi kasihan juga, mungkin klien kami kalau misalnya mungkin dia bisa meluapkan seperti itu juga, dia juga merasa dilaporkan juga kan, saling melapor. berarti sudah tidak ada pertimbangan apa-apa dan tetap melanjutkan ke jalur. Sejauh itu dari klien kami menyampaikan terakhir seperti itu barusan. Oke, terakhir kan Inara diperiksa ya. Kalau dari Virgon sendiri laporan dari Inara gimana Anda? Perkembangannya? Terakhir waktu itu kita dampingin masih pemeriksaan saksi sih, ada beberapa tambahan pemeriksaan. Tapi kalau yang laporan kita yang undang-undang ITE sudah naik ke penyidikan, dan kemarin semua saksi dan beberapa juga saksi ahli sudah diperiksa untuk
penyidikan. Berarti yang Virgon dilaporkan baru penyelidikan ya? Terakhir karena waktu itu yang dampingin Mas Kris ya, yang itu ya. Jadi saya fokus di laporan. Tapi yang pasti klien kami untuk laporan yang undang-undang ITE-nya sudah naik ke penyidikan. Bang, untuk komunikasi sendiri dari pihak Bang Virgon katanya menutup akses ke Kak Inara itu. Aku nggak nanya soal itu sih. Karena kalau mengenai komunikasi mereka mungkin bisa langsung ya. Nggak antara pengacara dan pengacara. Bang Inara di setiap wawancaranya selalu bilang dia membuka jalur damai. Tapi kenapa Virgon begitu kekeh untuk tetap melanjutkan kasus? Kalau kami intinya kalau belum ada permintaan dari klien kami untuk melakukan mediasi ataupun perdamaian, kami juga belum berani memberikan informasi seperti apa karena memang mungkin dari sana menyampaikan ingin melakukan mediasi, tapi mungkin dari klien kami belum meminta kepada kami gitu loh. Kita lihat nanti ke depannya, tapi untuk sementara kasus tetap berlanjut. Tapi ada obrolan nggak Bang? Mungkin Virgon udah dengar nih kalau pihak Inara sebenarnya buka jalur damai. Virgon bahkan nggak tahu sama sekali Inara buka jalur damai. Tadi sih nggak ada ngomongin soal itu sih, belum bicara soal perdamaian, masih untuk fokus untuk melanjutkan proses hukum. Oke, yang Dewi Dewi Persik gimana Bang? Iya. Dewi Persik Bang. Dewi Persik dengan Indah. Mbak Dewi sempat disomasi mungkin gimana sempat ada obrolan mungkin Bang Sandi? Belum somas. Oke, terkait Mbak Dewi, saya kebetulan lagi di luar kota kemarin, jadi baru mendengar secara sepintas katanya mau disomasi, tapi kami juga belum menerima somasinya ataupun mungkin baru rilis untuk memberikan peringatan ataupun mungkin himbauan. Mbak Dewi sudah menghubungi, tapi ceritanya mungkin belum detail karena masih melalui telepon, dan mungkin 1-2 hari ini kita akan ketemu. Tapi Masalahnya juga seperti apa, aku juga belum tahu karena kemarin teman-teman pas telepon kebetulan saya lagi di luar kota, jadi mungkin 1-2 hari ini kami janjian setelah acara dia kalau pagi itu di Ambiar. Tapi seserius apa sih Bang ketika menghubungi Abang dan sampai di mana gitu untuk melangkah ke jalur hukumnya gitu? Menggebu-gebu kah? Ya kalau mungkin menyampaikannya mungkin agak sedikit ya marah ya. Tapi saya nggak tahu karena kan mereka dulunya temenan kan, temenan juga. Saya juga kenal juga sama Mbak Indah juga saya kenal baik juga, berapa kali ketemu sama Mbak Dewi. Ya mudah-mudahan saya rasa mungkin karena masing-masing masih ada mungkin rasa kesal atau apa, saya belum tahu nih antara kedua belah pihak. Ya kalau misalnya memang mungkin nanti masih ada jalan untuk mereka bertemu ya kita lihat, tapi yang pasti informasi yang saya dapat dari Mbak Dewi sementara dia ingin ketemu dengan saya untuk menjelaskan case-nya seperti apa, buktinya apa, dan juga apa yang ke depan mau dilakukan. Ya kami belum bertemu langsung, baru per telepon doang. Bang, Tapi kata pihak pengacara sendiri kan Mbak DP sempat memberikan cek pos kepada Indasari untuk mengecek posisi si cowok itu gitu kan. Ada unsur pidananya terkait cek pos karena cek pos itu yang boleh hanya aparat penegak hukum. Itu gimana? Itu yang saya belum dapat kabar dan dapat cerita, dan saya lihat apakah benar cerita itu. Makanya kalau teman-teman menanyakan soal case-nya Mbak Dewi, saya baru mau ketemu mungkin besok atau lusa. Informasi yang saya baca ya ceritanya seperti itu, tapi kan saya belum lihat detail jelas apakah benar, apakah itu memang ada, itu kan saya belum tahu, jadi saya belum berani kasih komentar. Soalnya dari pihak IS sendiri memberikan Bukti itu, Bang. bukti cek pos gitu. Itu gimana kan? Karena kan bisa disebut bahwa ada terpenuhi unsur pidananya dengan adanya cek pos itu. Nanti nunggu saya baca terkait dulu. di luar masalah Dewi gitu, misalnya artinya kalau mengeluarkan cek pos itu apakah memang harus orang biasa pun bisa melakukan itu atau hanya aparat aja dari sisi Secara hukum. Saya belum berani menjawab karena yang pertama jangan sampai nanti saya memberikan komentar yang salah, tapi yang pasti saya harus lihat dulu. Jadi kalau menanyakan soal itu silakan tanya sama ahlinya. Mungkin kalau saya mau menyampaikan saya nggak berani, takutnya nanti ada salah memberikan pernyataan. Tapi yang pasti 1-2 hari ini saya akan ketemu Mbak Dewi.
kita lihat bila mana memang misalnya memang ada komunikasi antara mereka berdua masih bisa diselesaikan lebih baik, tapi kita lihat nanti kemauan dari klien seperti apa. Artinya Mas Andi sendiri akan memediasi kedua belah pihak. Ya kalau diminta sama Mbak Dewi ya saya siap. Tapi sejauh ini udah ada arah mau laporin ke ini. Belum ada ngobrol soal itu karena kan saya baru balik, jadi baru mau ketemu 1-2 hari ini sama Mbak Dewi. Bang, pada saat Dewi cerita di telepon, apa kan adanya secara emosional atau santai aja? Kalau emosional enggak, tapi mungkin agak sedikit marah atau mungkin Kesal. kecewa itu ada. Tapi saya nggak tahu, cuman ceritanya simple karena waktu saya terima telepon saya lagi dampingin klien juga, jadi belum terlalu banyak dapat informasi lebih jelas. Sejauh mana Bang yang udah diceritain sama Dewi? Intinya Bang, intinya. Arah ceritanya. Kayaknya masalah yang berhubungan dengan ini ya, Bukti aja. kekasihnya Mbak Dewi ya, cuman lebih kepada itu ya. Cuman karena kemarin kondisinya juga kita juga lagi nggak fokus dan sibuk lagi dampingin klien, jadi saya bilang nanti ketemu di Jakarta aja. Bang, terkait laporan Fuji. Saiful Jamil terhadap Dewi Persik yang di Polda itu gimana, Bang? Terakhir kan ada laporan itu, Bang. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Terakhir memang ada laporan yang dari pelapor itu kita udah diperiksa, terus sudah ada pemeriksaan saksi ahli, tapi perkembangan terakhirnya kami belum dapat konfirmasi lagi dari penyidik. Mungkin segera akan kami report nanti, tapi yang pasti dari klien kami udah diperiksa dan sudah pernah dilakukan upaya mediasi, yang mana mediasi itu waktu itu tidak hadir karena dari klien kami menolak untuk mediasi waktu itu pada saat Mbak Dewi memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan penolakan mediasi, jadi dia tidak hadir waktu itu. Tapi kasusnya tetap berlanjut berarti ya? Berarti masih DP berjalan, masih Mbak Dewi ya masih berjalan, tapi informasi terakhir seperti apa setelah ada pemeriksaan, karena waktu itu terpotong Natal dan Tahun Baru, mungkin nanti 1-2 hari ini akan kami update. Alasan DP untuk menolak mediasi itu apa ya? Ya kan masing-masing namanya juga orang belum tentu dia mau mediasi kan, jadi memang waktu itu tidak mau hadir memberikan kuasa kepada kuasa hukum, dan juga kita menyiapkan surat bahwa tidak akan hadir menolak mediasi tersebut. Sedikit flashback mungkin, apa sih yang dilaporkan atau DP dilaporkan atas apa? Sedikit flashback aja. Laporannya mengenai apa ya waktu itu ya? Lu ingat gak laporannya? DP bilang bahwa Saiful Jamil itu dan ada kekerasan. Ya pokoknya laporannya mengenai undang-undang ITE. Kita mendampinginya itu aja. Kalau mengenai isi dari keterangan BAP segala macam itu kan rahasia penyidik ya, jadi saya nggak mau sampaikan. Tapi intinya kami waktu itu udah kooperatif untuk menghadiri proses pemeriksaan dan juga mediasi karena memang klien kami tidak mau hadir, jadi kita sudah memberikan penolakan untuk mediasi. Berarti pasal 27 ayat berapa nih yang dilaporkan? Yang DP dilaporin? Pak, aku laporannya ntar aku cek lagi deh. Nah, terakhir dari saya Bang, untuk Inara dan Virgon udah ada rencana untuk pertemuan mereka berdua lagi nggak sih? Belum Ada sama sekali. belum ya, ada Bang? informasi. Oke. Aku paling mau update itu Fuji sama Tasih kali ya. Enggak, belum nggak? Sekalian aja. sekalian aja. Ya kalau untuk kasusnya Fuji di Polres Jakarta Barat, agendanya sudah beberapa kali pemeriksaan saksi dan sekarang sudah naik ke penyidikan. Kita tinggal lagi melengkapi pemeriksaan terhadap orang yang memberikan kerjaan ke Fuji. Kan ada 2, kalau nggak salah ada 3-4 klien yang waktu itu memang kerjaannya itu udah dikerjakan oleh Fuji, tapi memang dananya itu mungkin belum nyampe. Nah itu lagi diperiksa tuh ada 2-3 brand yang lagi diperiksa. Mungkin setelah itu akan lanjut untuk ke pemanggilan terhadap pelapor. Berarti belum ada update terbaru si pelaku ditangkap atau apa ya? Belum, sementara lagi pemeriksaan terhadap brand-brand yang waktu itu memberikan pekerjaan terhadap klien kami, lagi dilengkapi semua. Setelah itu informasinya akan melakukan pemanggilan beberapa
saksi lagi termasuk ahli, dan juga setelah itu baru melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Sikap Puji sendiri melihat perkembangan ini seperti apa? Ya setelah kami laporkan, ya yang pertama dia mengucapkan terima kasih, yang kedua agar ya segera diproses hukum terhadap terlapor. Keinginan dari Puji sendiri? Kenapa? Keinginan dari Puji sendiri memang pengen terus atau memang hak dia gitu? Yang pasti ingin terus. Kalau mengenai haknya itu kan nanti itu setelah nanti proses ini berjalan. Berapa sih berapa nominal? Waktu itu hampir satu lebih ya, hampir 1,an lebih lah kurang lebih. Dari beberapa brand itu? Dari beberapa brand itu ada beberapa, kalau ditotali mungkin sekitar kurang lebih sekitar 1-an lebih, hampir 2 ya kalau nggak salah. Sampai sekarang dia belum menerima kapan hasil itu bang, dari 1-2 ini? Belum, karena kan juga nggak komunikasi. Karena udah kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk membuat laporan. Terkait Tasya gimana nih? Gila. Oke, kalau untuk yang case laporannya Tasya itu udah sampai naik ke proses penyidikan. Sementara yang kami dapat informasinya dari pihak terlapor itu udah panggilan pertama, panggilan kedua, tapi belum hadir. Nah, mungkin kita akan minta ke pihak penyidik pertimbangan agar upaya untuk supaya bisa segera diperiksa. Karena kalau sudah panggilan pertama, kedua juga terlapor tidak hadir, ada upaya membawa ataupun upaya paksa untuk menjemput atau memeriksa terlapor. Berarti ada perdamaian lah ya? Sementara belum, masih lanjut. Oke. Ya. Oke.